Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pancasila, Tadris IPA 1A, UIN Soska Riau. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Nilai-nilai Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya M. Alfikri Ramadan, NIM 12011114201. Saya sebagai moderator. Nama saya Anissa Fazila Sabrina Damani, NIM 120111210009. Saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Atika Sahara, NIM 120111213446. Saya sebagai pemateri 2. Nama saya Fadila Lilan Deriati, NIM saya 12011112719. Saya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi kami berjudul Nilai-nilai Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan disampaikan oleh pemateri 1. Pemateri 1, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Anissa Fazila Sabrina Damani sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi pertama, pengertian nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran universal. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila memegang peranan penting sebagai inti dan jiwa bangsa Indonesia. Jika tidak ada Pancasila, maka bangsa Indonesia akan kehilangan ruh dan pedomannya. Materi kedua, kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap manusia dalam memandang dirinya dan lingkungannya. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran. Materi selanjutnya tentang fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama memberikan dalil objektif atau bangsa dan subjektif pandangan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Alinea kedua tentang memberikan informasi peruangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, namun sebetulnya belum sepenuhnya merdeka. Alinea ketiga memberikan informasi peruangan makna proklamasi dengan didorong oleh spiritual yang luhur. Alinea keempat menentukan dasar negara, bentuk negara, dan tujuan negara. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih pemateri 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Pemateri 2, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Atika Sahara, pemateri 2, akan melanjutkan materi dari pemateri 1, yaitu tentang subbab 3 berisi tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Subbab 4 berisi tentang nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Subbab 5 berisi tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia selama Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan kemerdekaan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4, yaitu nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu nilai religius. Nilai religius termuat pada frasa ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan termuat pada frasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan termuat pada frasa persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai musyawarah. Nilai musyawarah terbuat pada frasa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan termuat pada frasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan, artinya negara melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial, artinya negara memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan semua hak dan kewajibannya kepada seluruh rakyat Indonesia agar terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan, artinya kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Yang keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, asalkan agama yang dianut sudah diakui oleh negara. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Pemateri 3, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Fadila Lilendriati akan menjelaskan beberapa subbab. Subbab yang ke-6 yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Subbab yang ke-7 adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Dan subbab yang ke-8 yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Cara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara.
Yang kedua yaitu pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya, yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan aturan seperti aturan peralihan dan aturan tambahan. Kemudian yang ketujuh yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Terbagi menjadi dua, yaitu hubungan secara formal dan hubungan secara material. Hubungan secara formal, dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukannya sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, dan politik, namun pada asas kultural, religius, dan asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Kemudian hubungan secara material, bila ditinjau dari proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang pertama Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud untuk pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, sebab yang kedelapan yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 yang kemudian dinyatakan berlaku oleh ketetapan MPR nomor 5 MPR tahun 1973, dilandaskan dengan tegas. Hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak bisa diganggu gugat atau diubah oleh siapapun juga termasuk MPR. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan tentang materi kami. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan, baik itu pemerintah maupun masyarakat Indonesia, harus berpedoman pada Pancasila. Yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Dan yang terakhir yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum saya tutup hasil presentasi kami ini, saya ingin memberikan sedikit motivasi dan penyemangat bagi kita semua. Marilah kita cintai Pancasila dengan menerapkan perilaku yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, persamaan derajat, dan sikap saling tolong-menolong. Kita Indonesia, kita Pancasila. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.